Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini anak-anak kita mau untuk presentasi ya. Ini Mbak Nabila nanti akan presentasi produk bisnisnya yaitu buket bunga ya Mbak Nabila ya. Nah, di sini ada banyak tugas yang sudah dikumpulkan anak-anak 10 TJKT1 ya. TJKT1 ya. Produknya kearifan lokal ya. Ya, dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang digagas oleh Semboyan Ki Hajar Dewantara nggih. Ya. Nah, ini untuk kearifan lokalnya nanti bisa dijelaskan apa saja yang dari Mbak Nabila, dan nanti teman-teman semua juga presentasi one by one ya, satu per satu, atau yang teamwork boleh, yang nanti secara berkolaborasi yang sudah ada timnya nanti bisa presentasi secara tim. Oke, kita langsung saja Mbak Nabila, monggo. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Langsung saja, pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proses bisnis yang sedang saya jalani beberapa bulan ini. Sebelumnya bisnis yang sedang saya jalani ini sebenarnya ada dua, tapi berhubung yang satu saya sendiri belum konsisten, mungkin yang akan saya presentasikan kali ini satu dulu ya. Yang pertama, untuk planning saya untuk menjalankan bisnis ini yaitu satu, pastinya menyiapkan modal, karena modal adalah ibaratnya poin utama ya dalam membangun bisnis. Karena dalam membangun bisnis kan mungkin pastinya modal itu sangat dibutuhkan. Untuk yang kedua yaitu bagaimana untuk sistem penjualannya. Jadi kalian misal memproduksi, bagaimana cara kalian menjualnya, atau memproduksi lalu bagaimana cara menyampaikan ke konsumennya. Yang ketiga, menyiapkan keperluan. Kalian menganalisis di mana keperluan yang akan kalian perlukan dalam menjalankan proses bisnis tersebut. Yang keempat, memperkirakan penghasilan yang akan saya terima. Penghasilan yang akan kita terima setelah kita memproduksi lalu menjualnya ke konsumen. Yang kelima yaitu membagi waktu untuk memproduksinya. Karena kita masih pelajar sekolah, kan jelas waktu kita mungkin hampir satu hari di sekolah ya. Jadi kita harus bagaimana pintar-pintarnya membagi waktu untuk menjalankan bisnis, tapi juga dengan tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang siswa dan membantu kedua orang tua. Dan untuk organizing atau pengelompokan, saya bekerja sama dengan beberapa orang untuk memasarkan produk saya. Misal kita semua kan pasti punya teman nggak cuma di SMK kita doang ya. Kita bisa bekerja sama dengan teman kita di luar SMK, minta diproduksikan, minta promosikan. Jadi kita juga punya konsumen dari lain ya, lebih banyak juga menerima pesanan. Untuk selanjutnya, mengamati. Yang saya amati dalam bisnis ini yaitu diantaranya satu, kualitas produk yang saya buat, apakah sudah baik atau belum. Itu setiap membuat produk pastinya harus ditingkatkan terus ya kualitasnya. Yang kedua juga menciptakan model baru yang sedang berkembang agar konsumen juga tidak bosan. Itu poin utama, karena minat seseorang itu beda-beda ya. Makanya pintar-pintarnya kita yang membangun bisnis bagaimana caranya menghasilkan produk yang dapat menarik minat banyak orang. Untuk yang ketiga yaitu lalu mengamati respon atau kepuasan dari pelanggan agar kedepannya kualitas produk yang saya buat jauh lebih baik. Mengamati bagaimana pendapat mereka setelah menerima bukan buatan kita ya, respon dari mereka apakah ada yang kurang atau bagaimana, itu bisa kita kembangkan, kita revisi ke depannya supaya lebih baik lagi.
Untuk controlling atau mengontrol, untuk tahap ini biasanya saya akan mengontrol kembali produk yang sudah saya buat, lalu memastikannya agar tidak ada kekeliruan. Kan biasanya pesanannya banyak ya, mungkin kita karena fokus di sini, jadi kadang-kadang ada lupa atau kekeliruan. Itu wajib dikontrol lagi karena jelas itu akan merugikan si pembelinya, merugikan kita juga jelasnya ya, karena kita harus bertanggung jawab. Lalu saya packing serapih mungkin agar pelanggan merasa puas, karena packing juga itu perlu. Bisa ditampilkan Mbak itu project posternya ya. Oh iya, untuk ditampilkan ke layar. Nah, produk-produk yang saya sudah buat bisa dilihat dibuka di itu Mbak mikanya. Nah, akun IG-nya langsung, yaitu @nawa_pocket_flowers ya. Bisa dilihat itu ada beberapa foto buket yang sudah saya buat, saya simpan di situ untuk termasuk yang sudah laku. ya. Setiap ada pesanan jadi saya share, tapi ada beberapa yang lupa difoto karena buru-buru dan udah diambil duluan, jadi nggak sempat difoto. Selanjutnya saya akan melaporkan pengeluaran atau pemasukan selama berbisnis ini. Modal pertama saya yaitu 350. 350 itu sudah saya belanjakan selama 4 kali dengan total habis 340, berarti masih sisa 10.000 ya. Untuk PO pertama saya waktu bulan Juni itu kan waktu pas banget wisuda, jadi saya membuka open pre-order selama 3 minggu. Untuk minggu pertama saya mendapat 4 pesanan dengan uang jumlah 215.000. Untuk minggu kedua dapat 5 pesanan yaitu 228.000. Minggu ketiga saya mendapat 5 pesanan dengan jumlah 150. Jadi untuk jumlah total uang yang akan saya dapatkan yaitu 539.000. Berarti udah balik modal ya Mbak? Sudah, alhamdulillah. Itu uangnya ditabung apa buat apa? Untuk uang ya ditabung. Ditabung, kemudian ada untuk keperluan lain-lain mungkin apa enggak? Lain-lain Belum, untuk nabung toh? belum nabung, kepake kemarin waktu masuk ke SMK saya gunakan uang itu untuk membeli perlengkapan saya sendiri. Perlengkapan apa? ATK? Perlengkapan ya, ATK. jadi untuk hasil yang telah saya terima dari penjualan buket tersebut sejumlah 593.000 dengan jangka waktu 1 bulan. Kemudian saya kurangi 350.000 untuk mengembalikan modal. Jadi untuk upah bersih yang saya terima adalah 243. Itulah presentasi saya mengenai proses bisnis. Semoga kita bisa mengutip beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam memulai bisnis. Selama berjalannya presentasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nih? Teman-teman silakan. Halo. Silakan, ada yang tanya? Kalau nggak ada saya yang tanya. Oke Mbak Nabila ya, terima kasih udah semangat sekali untuk membuat proyeknya dan mempresentasikan hari ini. Dan untuk teman-teman semua nanti lebih semangat lagi ya. Ini Mbak yang saya tanyakan, ada teamwork nggak, apa cuma Mbak Nabila sendiri yang membuat buket itu? Untuk pembuatan buket kebetulan saya sendiri ya. Iya. Karena nggak ada yang, ya belum ada, saya belum menerima tenaga yang bisa membantu saya. Mungkin ini ya, kepuasan pelanggan biasanya ya. Iya. Kalau belum bisa kan terkadang mungkin cara mengelitnya, cara ininya kurang kenceng kan. Rambutnya dikemas Ya. ya. Sudah masuk komunitas ke buket bunga gitu? Belum. Oke, nanti saya sarankan bisa membentuk komunitas. Di sini ada kelas 12 juga yang suka buket ya. Kebetulan sebelumnya saya mengajar PKK. Untuk kelas 12 itu bagus. Kalau ada teman komunitas itu kan akan lebih happy fun lagi ya, lebih senang lagi
lagi gitu. Nah itu bagus ya. Di antaranya untuk melatih kemandirian, jelas ya Mas Mbak ya. Untuk melatih apa Mas Mbak? Kemandirian. Nanti ketika kalian mau kuliah gitu ya, misalnya ada freelance sambilan untuk bisnis tabungannya itu bisa dilakukan. Dalam menjalani bisnis ini senang apa bagaimana? Kebetulan awalnya juga karena suka ya, suka bikin, jadi lewat dukungan teman-teman juga, jadi akhirnya saya coba untuk berbisnis. Itu modal 350 itu pure dari orang tua atau tabungan dari Mbak Nabila sendiri? Tabungan saya sendiri. Oh, udah nabung dari sejak SMP? Enggak sih, enggak dari SMP juga, waktu ya baru-baru lah, paling beberapa bulan. Ya. Itu ya, dapat uang saku dari orang tua, tapi kalian tetap harus ada berapa persen untuk nabung, berapa persen untuk makan, berapa persen untuk ya itu yang lain gitu ya, kebutuhan lain gitu. Ada kebutuhan mendadak kadang ya Mbak ya gitu. Ada pertanyaan dari kalian Mas Mbak? Oke, kalau nggak ada itu sudah diupload di Instagram ya. Juga sudah bagus supaya jangkauan wilayahnya semakin meluas gitu. Buket bunganya kan bisa dikirim ya, bisa delivery ke luar kota, itu akan tambah meluas. Dan ketika ordernya banyak, itu tadi bisa dengan menjalin komunikasi dengan kakak kelas ya atau komunitas lain itu akan membantu ketika pesanan banyak. Oke, terima kasih, bisa ditutup. Sebelum saya tutup presentasi saya, ada quotes yang pernah saya dengar bahwa untuk mencapai angka 10 tidak hanya dengan 5 tambah 5, tapi masih ada 8 tambah 2, 7 tambah 3, bahkan 100 tambah 10. Begitu pula dengan kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dengan satu cara, jadilah 10 dengan versi terbaikmu. Jangan takut jatuh, dan jika jatuh jangan takut untuk bangkit kembali. So, jangan pernah menyerah. Untuk itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.